selamat datang di Asumsi Bersuara Podcast. Kali ini saya kedatangan teman-teman saya yang mungkin sedikit tahu tentang aliran seni rupa itu apa sih? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, aku panggilin teman-teman aku ini. Nah, boleh dikenalin dulu nggak nih siapa namanya? Mungkin barangkali belum ada yang tahu. Hai guys, jadi namaku Lintang Sadana Cipta Ivola Putri, cukup panggil Lintang aja. Nah, aku nggak sendirian juga, tapi aku bawa teman-temanku juga. Perkenalkan, nama saya Alfira Kumariatul Ufro, boleh saja dipanggil Alfira. Perkenalkan, nama aku Febi Indira Haryadi Putri, bisa dipanggil Febi. Nah, teman-teman udah pada tahu kan? Jadi kalian bertiga ini tahu tentang aliran seni rupa apa aja sih? Kan aliran seni rupa itu banyak dan bermacam-macam pastinya kan? Iya, banyak banget macamnya. Tapi yang aku pelajarin itu cuma aliran seni rupa kubisme. Emang aliran seni rupa kubisme itu apa? Jadi arti dari kata kubisme sendiri itu ialah suatu aliran dalam seni rupa yang bertitik tolak dari penyederhanaan bentuk-bentuk alam secara geometris. Misalnya kayak kotak, kubus, balok, segitiga, atau apapun itu yang berhubungan dengan geometris. Nah, nanti disatukan atau digabungkan menjadi geometris yang cantik. Jadi, basically, kubisme itu sendiri berfokus pada bentuk penyederhanaan objek-objek alam secara geometris yang tadi aku sebutin tadi. Oke, baik. Sekarang aku mau nanya, awal-awal mula berkembangnya aliran seni rupa kubisme itu sendiri kayak gimana sih? Boleh dijelasin sedikit nggak? Terus, siapa sih seniman yang pertama kali mencetuskan itu? Jadi awal mula aliran kubisme itu muncul sekitar tahun 1907 dan saat itu Pablo Picasso mengeluarkan karya seni atau menciptakan karya seni yang berjudul Demon Series de Avignon. Lukisan Pablo Picasso ini disebut sebagai prototipe atau model awal kubisme. Dalam karya tersebut tampak sifat lukisan yang radikal, terdistorsi, serta ekspresi yang artistik. Seniman lain, Georgi Breguet, yang melihat lukisan Picasso tertarik dan menganggap bahwa lukisan ini mengeksplorasi gaya. Setelah itu, Picasso dan Breguet berkolaborasi dan melahirkan aliran seni kubisme. Istilah kubisme muncul setelah kritikus seni Louis Vauxellis melihat lukisan Georgi Breguet di Paris pada tahun 1908. Louis menilai bahwa lukisan Breguet merupakan bentuk yang menyederhanakan objek lukisan. Oh, jadi Georgi Breguet yang mencetuskan itu? Nah, iya, dia orangnya. Kalau boleh tahu, ada nggak contoh karya dari Bapak Georgi Breguet itu? Contoh karya dari Pak Georgi Breguet itu sendiri yang aku tahu itu ada Guernica, Battle and Fisher. Kira-kira itu sekitar tahun berapa ya? Kira-kira itu sekitar tahun 1937. Oh gitu, oke, aku ngerti sekarang. Nah, di Indonesia sendiri, apa ada seniman yang mencetuskan aliran seni rupa itu? Tentu ada dong, di Indonesia itu sendiri ada seniman yang mencetuskan nggak pertama kali, tapi dia yang mengembangkan sendiri aliran seni rupa kubisme itu sendiri. Di antaranya yang aku tahu itu ada Muchtar Afin, ada Ahmad Sedali, terus Gregorio Sidarto, dan Usman Effendi. Boleh dijelasin sedikit nggak biografi tokoh-tokoh tersebut? Boleh dong, tapi by the way maaf kalau misalkan aku sedikit lihat karena belum ngerti sama belum terlalu paham. Jadi yang aku ketahui biografi tentang Muchtar Afin itu, dia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia lahir pada tanggal 23 Desember 1923. Muchtar Afin itu merupakan anak seorang pegawai kereta api. Nah, dia sekolah di Indonesia Netherlands School atau biasa disingkat dengan INS yang berada di Kayu Taman, Sumatera Barat. Nah, Muchtar Afin itu melanjutkan pendidikannya lagi di Holland Island School atau biasa disingkat dengan HIS selama 3 tahun. Kemudian dari Muara Enim itu Muchtar Afin belajar di MULO di Jakarta pada tahun 1941.
Selama di Jakarta, Mukhtar Afin juga belajar menggambar dengan Gilles Lecerf yang merupakan guru seni dari Eropa. Nah, seorang pelukis dari Belanda. Gak cuma itu juga, Mukhtar Afin pernah bekerja sebagai jurnal di Nusantara. Pada 1946, ia bersama Chairul Anwar, Ahmad Sani, Rifal Afin, Baharudin Marasutar mendirikan organisasi Gelanggang. Pada 1948, Mukhtar Afin menjadi mahasiswa Universitas Indonesia yang kemudian berubah menjadi Institut Teknologi Bandung pada 1959. Ia belajar di bawah bimbingan Ries Madler, seorang dosen yang juga pelukis dari Belanda. Lulus dari ITB pada 1951, Mukhtar Afin mendapat beasiswa untuk belajar di Belanda hingga 1953. Selesai di Belanda, ia menjadi mahasiswa di École Nationale Supérieure des Beaux-Arts Paris, Prancis. Mukhtar Afin memang selalu berkeinginan untuk keliling Eropa guna melihat perkembangan seni dan mengunjungi berbagai museum di sana. Mukhtar Afin juga dikenal sebagai tokoh aliran seni lukis kubisme dari Indonesia yang pernah mendapatkan penghargaan dari Eropa dan Australia. Nah, jenis-jenis dari aliran seni rupa itu sendiri apa aja sih kalau boleh tahu? Jenis-jenis dari aliran seni rupa kubisme itu sendiri yang aku tahu itu ada 4. Yang pertama jenis kubisme Cezannian, yang kedua ada kubisme analistik, yang ketiga ada kubisme sintesis, dan yang terakhir itu ada kubisme kristal. Dan dari 4 itu, 2 diantaranya yang paling banyak diketahui oleh orang-orang dan diminati oleh banyak orang. Kenapa 2 itu yang paling diketahui banyak orang? Karena dari 2 jenis itu, gaya pelukisannya itu mereka menyatukan dan menggabungkan bentuk-bentuk geometris tadi itu agar menjadi bentuk yang indah dan yang cantik untuk dinikmati pada indera manusia. Oke, paham. Sekarang untuk ciri-ciri dari kubisme itu sendiri apa ya? Jadi ciri-ciri aliran kubisme itu adalah menggunakan perspektif sekaligus dalam satu gambar, terus melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek, lalu menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris, dan yang terakhir mengeksplorasi dengan bentuk terbuka. Oh, jadi gitu. Oke. Ngomong-ngomong, Bapak Georgi Prepli itu apakah udah wafat? Ya, dia sudah wafat 30 Agustus 1963 yang berusia 81 tahun. Wafatnya di Paris, Prancis. Iya, wafatnya di Paris, Prancis. Nah, tiap aliran seni rupa itu kan pasti ada aspek-aspeknya kan? Aku mau nanya, aspek dalam suatu aliran seni rupa itu apa aja? Dalam seni rupa itu kan memang ada aspeknya. Nah, aspek yang aku pelajarin itu ada aspek visual. Di mana aspek visual itu dalam seni rupa adalah aspek yang berhubungan dengan wujud karya seni rupa itu sendiri dan dapat dinikmati oleh panca indera manusia. Nah, kemudian ada aspek konseptual. Bisa dijelaskan? Iya, aspek konseptual dalam seni rupa berhubungan dengan konsep-konsep penciptaan sebuah karya seni rupa itu sendiri. Pada aspek konseptual, fokus penciptaan karya lebih mengarah kepada gagasan atau ide dan sangat berkembang. Jadi untuk aspek kreatif itu adalah kemampuan atau menyusun tindakan kreativitas, dan menurut Sumanto adalah kemampuan menemukan, menciptakan, dan membuat, merancang, ulang, dan memadukan. Oke deh, kayaknya segini aja ya obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah mau membagikan informasi tentang aliran seni rupa kubisme. Ya, sama-sama. Sekalian kita tutup obrolan podcast kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat pelajarannya ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.